Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Latazan yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang kisah tragis ahli ibadah yang mati su'ul khatimah. Janganlah kita terlampau puas dengan amal solih yang sudah kita lakukan dan bersandar padanya, apalagi diikuti dengan merasa bangga diri dan merasa sudah pasti menjadi ahli surga. Akibatnya tidak lagi berharap kepada rahmat Allah dan kemurahannya. Sesungguhnya perbuatan hamba ditentukan pada akhir hayatnya, dan kita tidak tahu di atas kondisi apa mengakhiri kehidupan kita. Apakah husnul khatimah, akhir hayat yang baik, atau su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan bagian akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah beriman di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya dia kufur dan selalu melakukan maksiat, menjelang kematiannya ia akan beriman. Dia meninggal dalam keadaan beriman dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian juga dengan orang yang sudah ditentukan kafir atau fasik di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya ia beriman. Maka menjelang kematiannya ia akan melakukan kekufuran. Ia meninggal dalam keadaan kufur dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu hasta. Tapi catatan takdir mendahulunya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lantas ia memasukinya. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta. Tapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, lantas ia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, sesungguhnya ada seseorang dari kalian benar-benar melakukan amalan ahli surga dalam apa yang dibutuhkan kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya kita harus senantiasa berdoa supaya Allah senantiasa memberikan keteguhan hati di atas kebenaran dan kebaikan, serta memberikan kepada kita husnul khatimah. Sebaliknya kita juga berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah dan kesudahan yang buruk. Nabi SAW senantiasa berdoa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati di atas agamamu. Dalam riwayat Muslim, beliau SAW bersabda, sesungguhnya hati semua manusia berada di antara dua jari Allah. Seolah-olah hanya satu hati, Allah berbuat sekendaknya. Lalu beliau berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Sebab su'ul khatimah. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, sesungguhnya akhir hayat yang buruk diakibatkan bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya bibit kebaikan itu tumbuh dan mengalahkan kejahatannya, sehingga ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Abdul Aziz bin Dawud berkata, aku hadir pada seseorang yang sedang ditalqin, dibimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat, akan tetapi ia tidak mau. Lalu aku bertanya tentang orang ini, ternyata ia seorang peminum khamr. Pada kesempatan yang lain ia berkata, berhati-hatilah dengan dosa, karena dosa bisa menjerumuskan seseorang ke dalam su'ul khatimah. Mansur bin Amr menisahkan, dulu kala aku punya seorang teman yang suka melampaui batas, lalu bertaubat. Aku melihat dia banyak beribadah dan sholat tahajud. Suatu ketika aku putus komunikasi dengannya, dan menurut kabar dari orang-orang ia sedang sakit. Maka aku pergi ke rumahnya dan anak perempuannya datang menemuiku. Dia bertanya, siapa yang engkau ingin temui? Aku menjawab, si Fulan. Maka ia mengizinkanku masuk dan aku pun bergegas ke dalam rumah. Aku melihatnya sedang terbaring di atas ranjang dan atap di tengah rumah. Mukanya terlihat kehitaman, kedua matanya tertutup dan kedua bibirnya bengkak dan menebal. Aku berkata padanya dengan perasaan takut melihatnya, wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Ia menutup matanya dan menatapku dengan penuh kemarahan. Lalu ia tak sadarkan diri. Kembali kuulangi perkataanku kedua kalinya, wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Pada saat aku mengulanginya untuk ketiga kalinya, lalu ia membuka matanya dan berkata, wahai Mansur, saudaraku, kalimat ini telah menjauh dariku. Aku bergumam, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan izin Allah, Zat Maha Tinggi dan Maha Mulia. Kemudian aku bertanya padanya, wahai saudaraku, di manakah sholat, puasa, tahajud dan sholat malammu? Ia menjawab, aku melakukan semua itu bukan untuk Allah SWT, dan taubatku hanyalah taubat palsu. Sebenarnya aku melakukan semua itu supaya aku dikenal dan disebut-sebut orang.
Aku melakukannya dengan maksud pamer kepada orang lain. Bila aku menyepi seorang diri, aku masuk ke dalam rumah dan memasang tirai-tirai. Lalu aku minum khamar dan menentang Tuhan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Aku terus melakukan itu sampai beberapa masa. Kemudian aku ditimpa penyakit hingga hampir binasa. Saat itu juga aku suruh anak perempuanku, ambilkanlah aku mushaf. Dan aku berdoa, ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung, sembuhkanlah aku. Dan aku berjanji tidak akan kembali melakukannya sampai selamanya. Maka Allah membebaskanku dari penyakit. Setelah sembuh, aku kembali kepada keadaan semula. Hidup berfoya-foya dan berhura-hura. Syaitan telah membuatku lupa dengan perjanjian yang telah kuikrarkan kepada Tuhanku. Aku terlena dalam keadaan itu sampai beberapa saat lamanya, hingga aku menderita sakit hampir mati karenanya. Lalu aku perintahkan keluargaku membawaku ke tengah-tengah rumah seperti biasanya. Kemudian aku suruh mereka mengambilkan mushaf dan aku mulai membacanya. Lalu aku acungkan mushaf itu seraya berkata, ya Allah, demi kehormatan Kalamu yang ada dalam mushaf ini, bebaskanlah aku dari penyakitku. Maka Allah mengabulkan permintaanku dan menyembuhkan penyakitku. Kemudian aku kembali hidup bersenang-senang dan aku pun jatuh sakit lagi. Lalu aku perintahkan keluargaku membawaku ke tengah-tengah rumah seperti yang engkau lihat sekarang ini. Kemudian aku menyuruh mereka mengambilkan mushaf untuk membaca. Tapi mataku sudah tidak bisa melihat satu huruf pun. Aku pun menyadari bahwa Allah sudah murka kepadaku. Lalu aku acungkan mushaf itu di atas kepalaku sembari memohon, ya Allah, demi kehormatan mushaf ini, bebaskanlah aku dari penyakit ini, wahai penguasa bumi dan langit. Tiba-tiba aku mendengar seperti suara memanggil, engkau bertaubat tatkala engkau sakit, dan engkau kembali kepada perbuatan dosa tatkala engkau sembuh. Betapa banyak Dia menyelamatkanmu dari kesusahan, dan betapa banyak Dia menangkap bala cobaan tatkala engkau diuji. Tidakkah engkau takut dengan kematian, dan engkau telah binasa di dalam kesalahan-kesalahan? Mansur bin Amr berkata, sungguh demi Allah, aku keluar dari rumahnya dengan air mata tertumpah merenungkan Ibroh yang baru kulihat, dan belum sampai di pintu rumahku, sampailah kabar bahwa dia sudah meninggal. Wallahu alam. Dan demikianlah kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.